Gel korkma, ben sana bir şey yapmam. Gel. Halo guys, selamat datang di channel Inside Movie. Kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan membahas lagi alur cerita film yang berjudul Ayla. Ya, film ini berasal dari drama Turki versus Korea yang dirilis pada tahun 2017 lalu. Dan film ini sendiri diangkat dari kisah nyata pada peperangan antara Korea Utara dengan Korea Selatan pada tahun 1950. Untuk para pecinta drakor, film ini sangat recommended banget deh buat ditonton. Jadi, langsung aja cus kita mulai. Film ini berawal dari sebuah desa di Korea Selatan, di mana tepatnya 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Ada seorang anak perempuan yang baru saja diberikan sepeda oleh ayahnya. Tak lama setelah itu, terjadi ledakan bom dan serangan dari tentara Korea Utara di desa itu. Sontak anak perempuan itu langsung dibawa oleh ibunya untuk bersembunyi. Setelah ibunya meninggalkan anak itu, ibunya mati tertembak oleh pasukan tentara. Dan semua warga di desa itu mati tertembak, kecuali anak perempuan tadi. Lalu kita dibawa ke negara Turki, di mana terdapat tentara Turki yang hendak berangkat ke markasnya. Ya, salah satu tentara itu bernama Sulaiman. Saat di sana, Sulaiman dipanggil oleh mayor untuk menemuinya. Mayor itu berniat untuk mengirim Sulaiman ke negara Korea Selatan untuk membantu peperangan di sana. Dan Sulaiman pun menyetujuinya. Setelah itu, Sulaiman menemui kekasihnya untuk memberitahu bahwa dia dikirim ke Korea Selatan. Namun yang awalnya tidak setuju, tetapi Sulaiman bisa meyakinkan kekasihnya itu. Keesokan harinya, Sulaiman berangkat dengan tentara lainnya menggunakan kapal tentara. Saat sudah sampai, para tentara Turki itu disambut oleh warga Korea Selatan. Lalu, para tentara tersebut langsung dibawa ke markas Amerika Serikat Kuruni. Namun tak lama sampai, markas Amerika Serikat Kuruni diserang oleh musuh. Ya, setelah situasi aman di markas itu, para tentara Turki dikirim ke desa yang berada di tengah hutan. Di sana mobil mereka diserang dan hangus terbakar. Akhirnya para tentara itu menelusuri desa dengan berjalan kaki nih teman-teman. Tak lama setelah melihat banyak korban di desa itu, para tentara mendengar suara tangisan. Dan Sulaiman pun langsung menghampiri sumber suara tangisan itu. Gel korkma, ben sana bir şey yapmam. Ya, di mana terdapat seorang anak perempuan yang menangis sambil memegang tangan ibunya yang sudah tewas. Saat itu juga, Sulaiman langsung membawa anak perempuan itu ke markasnya. Saat di markas, Sulaiman memberi nama gadis itu adalah Ayla. Karena tak ada yang mengurusinya di markas, maka gadis itu selalu dibawa saat berperang. Saat tengah perjalanan, mobil dari salah satu tentara itu mogok. Ketika Sulaiman memperbaiki mobil itu, tak lama kemudian para tentara itu diserang oleh musuh. Dan Sulaiman pun terluka akibat tusukan dari musuhnya nih teman-teman. Keesokan harinya, para tentara Turki mendapat penghargaan dan bergabung bersama tentara Korea Selatan. Januari 1951, musim salju pun turun. Sehari-harinya Ayla bersama Sulaiman. Saat musim salju, para tentara itu bermain lempar bola salju bersama Ayla. Hari-harinya gadis itu menjadi kesayangan para tentara itu. Suatu hari, rambut Ayla dipenuhi kutu. Lalu rambutnya Ayla dipotong menjadi pendek nih teman-teman. Keesokan harinya, karena hampir setiap hari Ayla di kawasan militer, setiap hari para tentara itu latihan militer. Ayla selalu memperhatikan tentara itu. Maret 1951, di mana saat tentara itu sedang latihan berbaris, Ayla mengikuti ucapan dan gerakan yang dibawakan oleh komandannya.
Dan untuk pertama kalinya, para tentara itu mendengar suara Ayla berbicara. Akhirnya, mereka pun tertawa dengan tingkah lucunya Ayla nih teman-teman. Oğlum bu bayağı konuş. Rahat. Hazır ol. Hazır ol. Rahat. Müsaade edin. Dayanamayacağım. Ağlıyorum. Lalu, Ayla diajarkan bahasa Turki oleh Sulaiman. Saat sedang di dermaga, Ayla memperagakan yang ada di buku ceritanya, di mana tidak ada ibu dan saudara laki-lakinya, hanya ada Baba. Saat itulah Ayla memanggil Sulaiman dengan kata Baba. Pada April 1951, belajar bahasa Ayla sudah mulai berkembang. Saat Ayla mendengar percakapan tentara, Ayla langsung menghampiri Sulaiman dan menangis. Saat itu juga, Sulaiman dan temannya mengajak dan menghibur Ayla untuk berlibur ke Tokyo. Mereka pun bersenang-senang di sana. Usai berlibur, Ayla langsung tertidur pulas. Keesokan harinya, pulang dari berlibur, Sulaiman diberitahu bahwa ada keluarga dari Ayla. Dan keluarga tersebut ingin membawa Ayla pulang dengan memberikan Ayla secara sukarela. Lalu Sulaiman diberi alamat dari keluarga Ayla. Kemudian Sulaiman menghampiri alamat tersebut sendirian. Tetapi saat di sana, ternyata ia dijebak di rumah itu. Lalu Sulaiman pun dihajar dan disekap oleh tentara musuh. Mereka menanyakan keberadaan tentara Amerika. Namun karena tak mengerti bahasanya, Sulaiman pun tak menjawabnya. Tak lama, Ali dan kawannya Sulaiman datang untuk menolongnya. Akhirnya, mereka bertiga bebas dari serangan itu. Keesokan harinya, Ali marah-marah kepada Sulaiman nih teman-teman. Ali mengira bahwa Sulaiman tak memberitahu tentang Marilyn ini. Ya, Marilyn ini adalah penyanyi yang digemari oleh Ali, karena Ali sangat tergila-gila olehnya. Namun, salah satu tentara menghampiri mereka dan memberitahu bahwa besok Marilyn akan datang untuk bernyanyi ke markas mereka. Tetapi saat Marilyn datang, Ali pun sedang jaga di medan perang. Lalu Sulaimanlah yang berusaha meminta tanda tangan Marilyn untuk Ali. Setelah Sulaiman berhasil mendapatkan tanda tangannya, tak lama kemudian, saat Ali sedang memperhatikan foto Marilyn, Ali pun tertembak oleh musuh, yang dimana seketika ia langsung tewas. Saat itu juga, Sulaiman menangis dengan kepergian Ali. Ia menghampiri kuburannya dan mendoakan Ali. Juli 1951, setelah setahun di Korea, akhirnya para tentara Turki itu akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing karena sudah selesai tugas mereka di Korea. Tetapi Sulaiman akan tetap tinggal di Korea untuk sementara waktu bersama Ayla. Lalu Sulaiman memberitahu kekasihnya dengan mengirimi surat. Kekasihnya yang mendengar itu pun sedih. Saat para prajurit lain bersiap untuk kembali ke Turki, mereka berpamitan dengan Sulaiman dan Ayla. Keesokan harinya, Sulaiman menemui kolonelnya. Kolonelnya bertanya kepada Sulaiman, "Mengapa kau tak pulang? Di sini tak bisa semaumu." Tak lama Sulaiman menjawab, ia ingin membawa Ayla untuk pulang bersamanya. Tetapi kolonel itu langsung memarahi Sulaiman. Setelah kejadian itu, kolonel memanggil Sulaiman lagi. Dan di sana juga sudah ada seorang wanita. Ia adalah pimpinan sekolah, yang dimana Ayla akan ditempatkan di sekolah itu bersama anak-anak lainnya. Dan Sulaiman pun harus pulang ke negara asalnya. Setelah 10 hari Sulaiman pergi, akan ada orang lain yang menggantikan tugasnya. Keesokan harinya, Ayla langsung dibawa ke sekolah itu. Sulaiman juga yang mengantarkan Ayla sampai ke sekolah itu. Di sana Sulaiman merasa sedih karena akan kehilangan Ayla yang dianggap sebagai putrinya. Saat Sulaiman pergi keluar dari sekolah itu, lalu Ayla langsung menghampiri Sulaiman dan memeluknya. Karena tak tega akan meninggalkan Ayla, ia berencana akan membawa Ayla ke Turki dengan memasukkan Ayla ke dalam koper yang sudah dilubanginya. Ketika waktunya pulang, kapal pun sudah tiba di dermaga. Sulaiman membawa koper besar. Saat melewati penjagaan, ia berhasil melewatinya dengan membawa koper besar tersebut. Tetapi tak lama kemudian, datanglah tentara lainnya dan memanggil Sulaiman, lalu menanyakan keberadaan Ayla. Di saat itu juga, koper yang dibawa Sulaiman diperiksa dan ternyata terdapat Ayla di koper itu.
Kemudian Sulaiman dibawa ke ruangan, dan rekannya memarahi Sulaiman karena telah membawa Ayla secara diam-diam. Dan di sini Sulaiman bertanya ke rekannya, apakah Ayla akan aman di sini? Lalu Sulaiman meyakinkan lagi tentang keberadaan Ayla di sini. Dan temannya itu meyakinkan Sulaiman tentang keberadaan Ayla. Akhirnya, Sulaiman merelakan Ayla untuk tetap tinggal di sini. Saat ingin berpisah dengan Ayla, Sulaiman berpamitan dengannya dan menangis nih teman-teman. Dan Sulaiman berjanji suatu hari akan menemui Ayla lagi. Sontak, Sulaiman langsung pergi meninggalkan Ayla menuju kapalnya. Dan di perjalanan, Sulaiman selalu memikirkan Ayla. Iya, saat sampai di Turki, Sulaiman disambut oleh temannya. Dan ia menanyakan keberadaan kekasihnya itu. Saat Sulaiman menemui kekasihnya itu, kekasihnya memberitahu dan menjelaskan bahwa ia sudah menikah dengan orang lain dan memutuskan hubungan dengan Sulaiman karena menunggu Sulaiman yang tak kunjung pulang dari tugasnya. Mendengar hal tersebut, ia langsung membeli tiket untuk pulang dan menemui ayahnya. Ia juga akan menikahi seorang wanita pilihan ayahnya. Ya, saat di Istanbul, 5 bulan kemudian, Sulaiman sudah menikah dengan wanita pilihan ayahnya. Lalu, ia membeli rumah baru untuk mereka tempati. Keesokan harinya, Sulaiman pergi ke kedutaan Korea Selatan di Istanbul. Ia selalu mencari keberadaan Ayla di sana. Tanpa sepengetahuannya, istrinya mengetahui kalau Sulaiman sedang mencari putrinya itu. Dan akhirnya, Sulaiman menceritakan semua kejadian saat bertemu Ayla kepada istrinya. Istrinya pun bangga dengan apa yang dilakukan Sulaiman itu. Kemudian, ia berencana ingin membantu Sulaiman untuk mencari Ayla dengan cara mencari tahu di beberapa industri. Dan ia pun sebagai seorang istri veteran perang, pasti akan sangat dihormati dan dibantu untuk mencari informasi tersebut. Sampai ketika, setelah mencari-cari informasi dimanapun, akhirnya ia bertemu dengan yang pencari informasi. Sang pencari informasi itu mengatakan bahwa perang di Korea Selatan masih berlanjut dan sulit untuk menemukan sesuatu. Tapi kami di sini terus berusaha mencari informasi keberadaan anak itu. Hari demi hari dan tahun demi tahun ia lewati. Sulaiman selalu mencari keberadaan Ayla. Ya, setelah 47 tahun berlalu, tepatnya pada 17 Agustus 1999, terjadi gempa bumi Marmara yang menyebabkan kerusakan besar di Izmir, Istanbul, dan Ankara. Dan tiap harinya, Sulaiman hanya memikirkan keberadaan Ayla, karena ia sudah berjanji akan menemui putrinya itu sebelum ia meninggal. Pada Juni 2002, beberapa wartawan dari Korea datang untuk meliput ulang tahun Persahabatan Negara, dan mereka ingin membantu mencari Ayla. Wartawan tersebut sedang mengerjakan pembuatan film perang Korea untuk kehidupan veteran tentang kejadian perang di sana, dan wartawan Korea itu ingin membantu Sulaiman. Setelah Sulaiman memberi foto-fotonya bersama Ayla kepada wartawan itu, kemudian wartawan itu langsung berangkat ke Korea untuk mencari informasi tentang keberadaan Ayla. Setelah mengumpulkan beberapa arsip, mereka menemukan beberapa siswa pada masa itu. Kemudian, wartawan itu menemui Sulaiman dan memberitahu keberadaan siswa pada saat itu. Lalu, Sulaiman langsung sedih mengingat kejadian itu. Saat di perjalanan, wartawan itu ditelepon oleh rekannya dan memberitahu bahwa ia telah menemukan Ayla. Lalu, keesokan harinya, para wartawan itu membuat janji dan menemui Ayla di sebuah apartemen. Saat sudah bertemu, wartawan itu langsung memberi foto-foto ketika Sulaiman bersama Ayla. Dan Ayla pun menangis melihat foto bersama ayahnya dulu. Ya, setelah itu, pada April 2010, Sulaiman bersama istrinya berangkat ke Seoul untuk menemui Ayla putrinya itu. Setelah membuat janji antara wartawan dan Ayla, akhirnya, keesokan harinya, Sulaiman bertemu dengan Ayla untuk pertama kalinya setelah 60 tahun berlalu. Mereka pun berpelukan dan menangis bahagia. Ya, itulah akhir dari film ini. Film ini kisah nyata saat Perang Korea. Meskipun Sulaiman selalu mencari keberadaan Ayla bertahun-tahun, akhirnya membuahkan hasil dan bertemu dengan Ayla setelah 60 tahun berlalu. Mereka pun hidup bersama lagi dan berakhir happy ending. Oke, sekian dari cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye.